Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ismati selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum pembelajaran Kria, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Adi Fialinda Setiawati dari Prodi Pendidikan Kria kelas Teori A dan saya Dian Fitri Nur Hasanah dari Prodi Pendidikan Kria kelas Teori A. Kami akan mempresentasikan laporan hasil observasi di SMKN 2 Sewon. Latar belakang SMKN 2 Sewon sebagai salah satu institusi pendidikan vokasi dengan program keahlian kria tekstil memiliki tanggung jawab besar dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan industri kreatif. Di tengah perubahan global dan perkembangan teknologi yang pesat, bidang kria tekstil tidak hanya menuntut keterampilan praktis tetapi juga kemampuan berinovasi, berpikir kreatif, dan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, pembelajaran di SMK harus dirancang agar sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan industri. Yang pertama, kurikulum umum. Apa visi misi sekolah SMKN 2 Sewon? Mulia. Misi dalam upaya mewujudkan visi tersebut, misi SMKN 2 Sewon adalah 1. Melaksanakan pembelajaran mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan, muatan peminatan kejuruan, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu. 2. Mengembangkan potensi psikomotorik atau skill sesuai dengan kompetensi keahlian. 3. Menumbuhkan karakter melalui keteladanan dan pembiasaan. 4. Menumbuhkan sikap mandiri dan berjiwa wirausaha. 5. Membina dan memupuk minat bakat kreativitas dan karir. 6. Merawat kearifan budaya lokal yang dituangkan dalam karya-karya produktif. 7. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kepribadian dan keagamaan. Bagaimana kurikulum kria tekstil di sekolah ini disusun? Kurikulum kria tekstil di SMKN Negeri 2 Sewon disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja atau DUDI. Mengikuti kurikulum pemerintah dari mulai KTSP, kurikulum 2013, sampai kurikulum Merdeka yang digunakan saat ini di SMKN 2 Sewon. Apa saja pelajaran yang terkait dengan kria tekstil dalam kurikulum di SMK ini? Mata pelajaran yang terkait dengan kria tekstil dalam kurikulum di SMK ini sebagai berikut, yaitu desain produk, dasar desain kreativitas, dasar seni kria, dasar kreatif batik dan tekstil. Yang kedua, materi pembelajaran. Apa saja teknik kria tekstil yang diajarkan di sini? Teknik kria tekstil yang diajarkan di sekolah ini yaitu 1. Membatik, batik cap dan batik tulis. 2. Menyablon, kota tres dan film atau non-film. 3. Menjahit, jahit tindas, jahit perca dan menyulam. 4. Menenun, makrab dan tapestri. Bagaimana Bapak atau Ibu memilih materi yang akan diajarkan kepada siswa? Materi yang akan diajarkan pada siswa mengikuti kurikulum dari pusat yang menjadi modul ajar para guru kria tekstil di SMKN 2 Sewon. Seberapa sering materi kria diperbarui atau disesuaikan dengan perkembangan zaman dan industri? Cukup sering, materi kria tekstil diperbarui dengan cara uji publik kurikulum, mengundang studi, dan menyesuaikan tren pembelajaran kria. 3. Proses pembelajaran. Metode pembelajaran apa yang sering digunakan dalam mengajar kria tekstil? Misalnya, praktik langsung, demonstrasi, dan kunjungan industri. Metode pembelajaran paling sering digunakan dalam mengajar kria tekstil di SMKN 2 Sewon seperti membuat proyek untuk sebuah produk juga menerapkan pembelajaran berbasis e-learning.
Bagaimana Bapak atau Ibu memilih materi yang akan diajarkan kepada siswa? Materi yang akan diajarkan pada siswa mengikuti kurikulum dari pusat yang menjadi modul ajar para guru kriya di SMKN 2 Sewon. Seberapa sering materi kriya diperbarui atau disesuaikan dengan perkembangan zaman dan industri? Cukup sering, materi kriya tekstil diperbarui dengan cara uji publik kurikulum, mengundang studi, dan menyesuaikan tren pembelajaran kriya. Bagaimana Bapak atau Ibu memastikan bahwa siswa memahami teknik dan keterampilan kriya secara menyeluruh? Dengan melakukan asesmen penilaian terencana sesuai standar yang ditentukan oleh kurikulum. Apakah ada kegiatan ekstrakurikuler atau program tambahan yang mendukung pembelajaran kriya tekstil? Tidak ada kegiatan ekstrakurikuler, namun terdapat program tambahan yang mendukung pembelajaran kriya, misalnya kegiatan workshop batik ekspresi. 4. Sumber daya dan fasilitas. Bagaimana kondisi fasilitas yang digunakan untuk pengajaran kriya tekstil? Apakah sudah memadai? Kondisi fasilitas yang digunakan untuk pengajaran kriya tekstil di SMKN 2 Sewon sudah cukup memadai seperti alat desain dan alat tenun sudah diperbarui. Apakah sekolah memiliki kerjasama dengan industri atau pengrajin kriya lokal untuk mendukung pembelajaran kriya tekstil? Terdapat 12 MOU yang berhubungan dengan SMKN 2 Sewon. Apa saja bahan dan alat yang disediakan oleh sekolah untuk pembelajaran kriya tekstil? Semua bahan dan alat yang digunakan untuk pembelajaran kriya tekstil di SMKN 2 Sewon sudah disediakan oleh pihak sekolah seperti kompor listrik, gawangan, tempat pewarnaan, canting, malam, kain, meja pola, mesin jahit, meja afdruk, dan alat tekstil lainnya sudah tersedia. 5. Penilaian dan evaluasi. Bagaimana Bapak atau Ibu menilai hasil belajar siswa dalam bidang kriya tekstil? Guru menilai hasil belajar siswa melalui penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau UAS, uji kompetensi, dan dengan melakukan asesmen. Apakah ada penilaian khusus untuk keterampilan praktik siswa? Penilaian khusus untuk keterampilan praktik siswa ada pada ujian kompetensi keahlian melalui tugas akhir atau dengan melakukan penilaian harian. Bagaimana evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kriya tekstil? Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kriya tekstil dilakukan evaluasi mengadakan rapat dengan kurikulum dan pemagangan guru untuk meningkatkan kemampuan keterampilan guru kriya tekstil. 6. Pengembangan karir siswa. Bagaimana sekolah mempersiapkan siswa kriya tekstil untuk memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan di bidang yang sama? Sekolah mendatangkan guru tamu untuk menjadi narasumber pada kegiatan workshop. Para siswa diterjunkan untuk melakukan praktek kerja lapangan, mengadakan kunjungan industri, dan tracer studi, meningkatkan kemampuan keterampilan guru kriya tekstil. Apakah sekolah memberikan pelatihan kewirausahaan bagi siswa yang ingin memulai usaha kriya tekstil? Sekolah memberikan program PKL atau praktik kerja lapangan agar dapat membangun karakter dan etos kerja, serta mempersiapkan siswa agar lebih mandiri pada dunia kerja. Sekolah juga memberikan pelatihan kewirausahaan bagi siswa melalui workshop dan masuk pada mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan atau PKK. 7. Tantangan dan solusi. Apa saja tantangan Bapak atau Ibu menghadapi dalam pengajaran kriya tekstil di sekolah ini? Tantangan yang dihadapi dalam pengajaran kriya tekstil di SMKN 2 Sewon yaitu berdasarkan input siswa, kurang lebih 50% siswa kriya tekstil tidak minat pada bidang kriya. Hal ini mengakibatkan siswa tidak serius dalam mengikuti pembelajaran. Bagaimana cara sekolah atau Bapak Ibu secara pribadi mengatasi tantangan tersebut? Cara untuk mengatasi tantangan tersebut, para guru memberikan motivasi dan dukungan kepada siswa agar lebih percaya diri dan menumbuhkan semangat belajar pada diri siswa.
8. Masukan dan saran. Apa yang menurut Bapak atau Ibu bisa diperbaiki atau ditingkatkan dalam kurikulum Kria Tekstil di sekolah ini? Hal yang ingin diperbaiki adalah jam praktek, karena jam praktek tidak seperti kurikulum yang sebelumnya, kurikulum 2013 yang jam prakteknya cukup untuk menghasilkan karya yang maksimal. Apakah ada ide inovatif yang ingin Bapak atau Ibu terapkan untuk pengembangan pembelajaran Kria Tekstil di masa depan? Ada, yaitu melakukan pengembangan kria dengan memadukan seni tradisi dengan teknologi seperti AI. Berikut dokumentasi dengan narasumber Bapak Antonius Ruli Nandra SSN. Berikut, Dan sekian sekian terima presentasi kasih. dari kami. Bila ada Wassalamualaikum salah kata, mohon maaf. warahmatullahi wabarakatuh.